Sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Nah, beberapa saat sebelum meninggal, Umar bin Khattab itu tidak menunjuk orang yang akan menggantikan beliau, ya. Jadi ketika Umar itu ditusuk, ya, itu kan kritis ya. Itu Umar itu tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan sesudah dia, siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya. Ya, kemudian beliau didesak untuk menunjuk seorang pengganti. Ya, beliau menjawab dengan bijaksana, andaikan saya menunjuk siapa yang akan menjadi khalifah sesudah saya, maka telah ada seseorang yang lebih baik daripada saya yang telah melakukan ini, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar sudah menunjuk seseorang, ya, yaitu siapa? Abu Bakar ketika mau meninggal itu menunjuk Umar. Ya. Dan kalau saya tidak menunjuk, sudah pernah juga ada yang lebih baik dari saya yang berbuat demikian. Jadi maksudnya Umar, kalau dia ini menunjuk siapa pengganti Umar gitu maksudnya, itu sudah ada yang melakukan sebelum dia, yaitu siapa? Abu Bakar. Dan kalau misalnya Umar ini tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan, itu sudah ada juga yang melakukan, yaitu siapa? Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan beliau. Sedangkan Abu Bakar ketika mau meninggal, Abu Bakar menunjuk, ya, kamu yang akan jadi penggantiku, kata Abu Bakar begitu. Nah, jadi intinya apa? Ketika Umar meninggal itu Umar tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikan kepemimpinan Islam, ya, tapi beliau menyarankan agar khalifah berikutnya itu adalah salah satu dari 6 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Siapa dari 6 sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah? Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Nah, keenam orang ini, ya, keenam sahabat ini dijadikan sebagai dewan, ya, dewan pemilihan khalifah. Jadi keenam sahabat ini nanti yang akan bermusyawarah untuk menunjuk siapa di antara mereka yang akan menjadi khalifah pengganti Umar, ya. Nah, keenam sahabat ini, tim yang 6 ini disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Dari keenam sahabat tadi itu, maka terpilihlah Utsman yang menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Pada waktu itu Utsman berusia 70 tahun. Jadi sudah tua ya ketika menjadi khalifah. Utsman berumur 70 tahun. Khalifah Utsman mengemban tugas yang berat untuk melanjutkan pemerintahan Khalifah Umar. Utsman memerintah dengan penuh kelembutan dan santun. Dia merupakan khalifah yang paling lama menjabat di antara keempat khulafaur rasyidin. Ya, jadi Utsman ini adalah presiden gitu ya. Kalau sekarang istilahnya presiden yang paling lama menjabat. Berapa tahun? 12 tahun. Ya. Utsman ini menjabat sebagai pemimpin, sebagai khalifah selama 12 tahun. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Utsman bin Affan? Yang pertama, menumpas pemberontakan di daerah. Nah, semenjak Khalifah Umar wafat, ya, daerah-daerah yang sudah dikuasai Islam pada masa itu melakukan pemberontakan. Ya. Jadi ketika tahu bahwa presidennya sudah meninggal, Umar sudah meninggal, nah daerah-daerah di luar daerah-daerah yang dikuasai Islam itu mereka pemberontak. Mereka ingin membangkitkan kekuasaan yang lama, pemerintahan yang lama. Ya, jadi kan pemerintahan yang sebelumnya kafir itu kan dikuasai oleh Islam. Nah, pemerintah yang lama ini, yang dulunya kafir ini, mereka memberontak.
mereka mau melepaskan diri dari Islam. Nah, para mantan penguasa dan para pejabat pemerintahan yang lama di Persia, mereka menyusun kekuatan untuk menjadikan mereka bisa berkuasa lagi. Jadi orang-orang di Persia ya, para raja-raja di Persia yang dikalahkan oleh Islam itu, mereka menyusun rencana. Mau apa? Mau memberontak, mau melepaskan diri dari Islam. Pemberontakan ini terjadi di Khurasan, di Persia. Selain itu di Iskandaria ya, juga dulunya mereka dikuasai oleh bangsa Romawi ya, dipimpin oleh Panglima Manuel dari Armenia. Jadi banyak daerah-daerah yang melakukan pemberontakan. Mereka mau melepaskan diri dari pemerintahan Islam pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman? Beliau mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontakan tadi ya. Pasukan yang dikirim oleh Khalifah berhasil menumpas kedua pemberontakan tersebut. Jadi di Persia itu mereka memberontak ya. Di Persia itu ya, di sebelah timurnya Madinah. Kemudian yang Romawi ya, yang sebelah barat itu juga memberontak. Jadi dua-duanya, dari timur dan dari barat, ini dua-duanya melakukan pemberontakan. Tapi pasukan Muslim ya berhasil menumpas kedua pemberontakan tersebut. Dengan kemenangan ini, Khurasan dan Iskandaria berhasil dikuasai kembali oleh pemerintahan Islam. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi kan ada pemberontakan dari timur dan dari barat. Kemudian yang kedua, menghadapi pertentangan bangsa Romawi. Khalifah Utsman berhasil mengirim pasukan untuk melawan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin. Sementara pasukan Islam dipimpin oleh Abdullah ibnu Abi Sarah, gubernur Mesir. Peperangan ini terjadi di Laut Tengah di dekat kota Iskandaria pada tahun ke-31 Hijriah. Peperangan ini melibatkan banyak kapal perang sehingga perang ini dinamakan Perang Dzatis Sawari, peperangan tiang kapal. Pasukan Islam hanya berjumlah 200 kapal, sedangkan pasukan Romawi, pasukan musuh, berjumlah 1000 kapalnya. Tapi pasukan Islam berhasil membuat pasukan Romawi kocar-kacir ya, dimenangkan oleh Islam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman? Membukukan mushaf Al-Quran. Nah, jadi yang dilakukan oleh Utsman ini adalah membukukan Al-Quran. Nah, kemarin kan Ustazah udah cerita ya. Jadi Al-Quran zaman Nabi itu gak ada yang menulis. Kalaupun ada yang menulis, itu sebagai catatan sendiri, catatan pribadi ya, disimpan sendiri-sendiri. Gak ada yang berusaha untuk mengumpulkan, menyusun, itu belum ada. Karena apa? Karena Nabi Muhammad gak nyuruh ya. Jadi para sahabat itu kalau gak disuruh oleh Rasulullah ya gak akan dilakukan. Nah, baru kemudian di masa Utsman ini, karena kekuasaan Islam semakin luas ya kan, Islam sudah menyebar sampai mana-mana, sampai timur, sampai barat ya. Islam sudah menyebar ke berbagai daerah. Akhirnya apa? Orang-orang ketika membaca Al-Quran ini berbeda-beda ya. Misalnya orang Arab ya, orang Arab yang di Mekah sama orang Arab yang di Yaman misalnya, atau orang Irak misalnya ya, atau orang mana lagi, Mesir misalnya, itu beda-beda ya. Mereka cara membaca Al-Quran ini beda-beda. Nah, perbedaan ini bisa menimbulkan perpecahan, bisa saling menyalahkan, ya kan? Kalau nggak disatukan, akhirnya perbedaan ini bisa membuat umat Islam menjadi terpecah belah, bisa saling menyalahkan, ya. Nah, oleh karena itu, kemudian Khalifah Utsman membuat keputusan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf. Akhirnya oleh Khalifah Utsman, bagaimana? Ini harus ditulis. Al-Quran ini harus ditulis. Biar apa? Biar nanti kalau Islam sudah menyebar sampai seluruh dunia ya, sampai sudah banyak sekali yang memeluk Islam, itu orang-orang bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang seragam, ya kan? Nah, kemudian Utsman membentuk tim penulisan Al-Quran yang dipimpin oleh
Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit itu siapa? Sekretarisnya Rasulullah. Ya, Zaid bin Sabit itu adalah orang kepercayaan Rasulullah yang ditugaskan untuk menulis. Ya. Dan Zaid bin Sabit ini adalah ketua yang menjadi ketua dari tim penulisan Al-Quran. Nah, hasil dari penulisan Al-Quran tadi itu kemudian dijadikan sebagai mushaf standar. Ya, jadi yang sudah ditulis oleh tim tadi itu yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit itu jadi satu buku, jadi satu mushaf, dan ini yang dijadikan standar. Ya, standar itu apa? Yang dijadikan acuan. Nah, mushaf ini yang kemudian disebut dengan mushaf Utsmani. Karena apa? Karena ditulis pada masa Khalifah Utsman. Nah, akhirnya mushaf tadi itu diperbanyak. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada fotokopi ya kan. Kalau sekarang mau memperbanyak kan tinggal difotokopi aja kan, beres kan. Kalau dulu enggak. Kalau dulu ditulis lagi, ditulis pakai tangan. Nah, sampai ada berapa? Ada 6 mushaf, diperbanyak menjadi 6 mushaf. Kemudian yang satu disimpan oleh Khalifah Utsman, kemudian yang lain dikirim ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Dikirim ke Mekah, dikirim ke Madinah, ke Basrah, ke Kufah, dan ke Syam. Nah, jadi ada 6 ya. Yang satu disimpan sendiri ya oleh Khalifah Utsman. Kemudian yang 5 tadi dikirim ke Mekah, ke Madinah, ke Basrah, Kufah, dan Syam. Nah, mushaf Al-Quran selain yang 6 tadi diperintahkan untuk dibakar. Jadi yang seragam itu ada yang 6 tadi itu ya. Yang selain mushaf yang 6 tadi itu semuanya disuruh untuk dibakar. Biar apa? Biar enggak beda-beda lagi Qur'annya. Qur'annya pokoknya yang Quran Utsmani itu tadi, mushaf Utsmani itu tadi yang resmi dari pemerintah ya. Selain mushaf Utsmani itu disuruh untuk dibakar. Nah, mushaf Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Utsman yang sampai sekarang itu kemudian menjadi rujukan kaum muslimin di seluruh dunia hingga saat ini. Nah, jadi Al-Quran yang kita baca sekarang ini sejarahnya tahu kan ya? Sejarahnya ini ditulis pada masa Khalifah Utsman begitu. Jadi yang kita baca sekarang ini adalah ditulis oleh siapa? Zaid bin Sabit di masa pemerintahan Khalifah Utsman. Oleh karena itu mushafnya disebut dengan mushaf Utsmani gitu ya. Nah, pada masa Khalifah Utsman banyak gubernur dan pejabat yang hidupnya bermewah-mewahan, bergelimang harta. Nah, anjuran khalifah sebelumnya yaitu Khalifah Umar itu sudah tidak diperhatikan lagi. Oleh karena itu, banyak pejabat yang menumpuk kekayaan, terutama gubernur Syam, ya, yang namanya Muawiyah. Sebagian masyarakat ada yang tidak puas dengan kondisi ini, ya, sehingga berkhianat kepada Khalifah Utsman dan bersekongkol dengan kaum Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Jadi melihat para pejabat itu banyak yang bermewah-mewahan ya, banyak yang menumpuk kekayaan, ada orang-orang yang tidak suka ya, tidak suka. Akhirnya mereka bersekongkol dengan orang Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Khalifah Utsman menjadi korban kebencian sebagian rakyatnya. Sebab yang melakukan pemborosan dan bermewah-mewahan yang dibenci oleh rakyatnya itu sebenarnya adalah pejabatnya, ya, pejabat di bawah Khalifah Utsman. Di antaranya siapa? Marwan bin Hakam, ya. Jadi para pejabat-pejabat tadi itu mereka sering berbuat kesalahan dan menutup-nutupi kondisi yang sebenarnya di depan khalifah. Jadi ketika dimintai laporan, yang dilaporkan yang baik-baik gitu ya, padahal keadaannya nggak seperti itu ya. Tapi apa? Karena pejabat tadi itu hanya melaporkan yang baik-baik, menutup-nutupi, akhirnya apa? Utsman ini menjadi korban kebencian dari rakyatnya sendiri.
Padahal yang salah itu siapa? Pejabatnya. Yang disalahkan presidennya, gitu ya. Nah, karena kelembutan dan kesantunan Khalifah Utsman tadi, akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok yang menguntungkan diri sendiri, gitu ya. Nah, ini nanti besok kita lanjutkan lagi ya. Oh, sudah selesai. Kita baca rangkuman. Nama lengkap dari sahabat Utsman adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Dia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah, lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Pada waktu Rasulullah berumur 5 tahun. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa. Dia seorang sahabat yang santun, bijak, dermawan, dan sangat mencintai Rasulullah. Pada masa awal Islam, beliau banyak membantu perjuangan Rasulullah. Sahabat Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Sikap santun Khalifah Utsman menjadikannya menyelesaikan persoalan dengan baik. Saat terjadi perpecahan dalam membaca Al-Quran, Khalifah Utsman mengambil kebijakan dengan menulis mushaf Al-Quran yang kemudian dijadikan pedoman umat Islam hingga saat ini. Mushaf tersebut disebut dengan Mushaf Utsmani. Dari mushaf ini sampai sekarang kemudian umat Islam bisa belajar dan bisa membaca Al-Quran dengan benar dan terhindar dari perpecahan. Jadi itu yang dilakukan oleh Khalifah Utsman ya, yang membukukan Al-Quran. Sampai saat ini Al-Quran bisa kita pegang, bisa kita baca, bisa kita pelajari, sama semuanya, seluruh dunia bacaannya sama. Nah, ini atas jasa siapa? Khalifah Utsman bin Affan.